Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bu Ulifah Rahma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 kelas D3 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Abida Ardiliyah, Latifatur Rahmah, dan Wildan Ahsanul Iman izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas rancangan penilaian dalam pembelajaran daring berdasarkan materi asesmen dalam pendidikan. Kelompok kami akan merujuk pada sekolah MTSN 1 Kota Malang. Kami akan memilih pada pelajaran IPA dengan pembahasan materi mengenai zat aditif dan zat adiktif yang akan diajarkan kepada kelas 8 semester ganjil dengan alokasi waktu 5x40 menit dalam 3 pertemuan. Tujuan pembelajaran dari teori psikologi. Urgensi dari pembelajaran materi mengenai zat aditif dan zat adiktif pada siswa yaitu dapat mengacu pada teori perkembangan dari Piaget yang menyatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah masa di mana individu bersinergi dengan masyarakat dewasa, di mana anak tidak lagi merasa di bawah level orang dewasa, tetapi dalam tingkatan yang sama setidaknya dalam masalah hak. Peserta didik SMP memasuki tahap operasional formal. Meskipun berdasarkan tahapan usia pada teori Piaget, siswa SMP seharusnya sudah memasuki tahap operasional formal. Dikarenakan terdapat peserta didik yang telah lulus di dunia sekolah menengah dan juga mahasiswa tidak pernah mencapai tahap penalaran formal. Jadi, karena para siswa sudah mulai menginjak masa remaja, maka mereka hendaknya mengetahui tentang pembelajaran mengenai kandungan zat aditif dan zat adiktif, serta dampak yang ditimbulkan agar mencegah perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyalahgunaan kedua zat tersebut, yang dapat mengganggu sisi psikologis, apalagi dalam konteks pergaulan remaja masa kini yang terdapat banyak kasus serupa karena kurangnya edukasi mengenai zat aditif dan zat adiktif ini. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pada KI, KD, dan indikator yang diberikan sebenarnya sudah mengandung tujuan, manfaat, capaian yang ingin dicapai, serta urgensi pengapa siswa perlu belajar materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Berikut adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 hal, yaitu media, alat, dan juga sumber belajar. Untuk media sendiri akan dibagi menjadi 2, yaitu media pembelajaran tatap muka daring yang akan menggunakan Zoom dan Google Meet, serta media absensi dan tes yang akan menggunakan Google Form, Google Jamboard, serta aplikasi editing yaitu Canva dan lain-lain. Untuk alat pembelajaran akan menggunakan koneksi internet, laptop atau handphone, meja dan kursi, Microsoft PowerPoint, serta aplikasi WhatsApp Messenger. Untuk sumber belajar akan menggunakan materi PowerPoint, e-book, jurnal pendukung, serta buku cetak atau LKS. Materi pembelajaran. Materi 1 yaitu tentang pengenalan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Materi kedua yaitu materi mengenai zat adiktif yang meliputi pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Zat aditif ada yang berjenis alami dan buatan. Penggunaan bahan aditif alami lebih aman dibandingkan bahan aditif buatan. Penggunaan bahan aditif buatan harus menggunakan bahan yang diizinkan oleh pemerintah dan dalam jumlah tertentu yang diizinkan. Contoh pewarna alami misalnya pewarna dari gaun suci dan pandan. Sedangkan buatan misalnya adalah tartrazin. Pengawetan dapat dilakukan secara fisik, misalnya melalui pemanasan atau penyinaran, dan secara kimia, misalnya dengan pemberian natrium benzoat maupun garam. Contoh bahan pemanis alami misalnya gula, sedangkan pemanis buatan misalnya aspartam, siklamat, dan sakarin. Contoh penyedap alami misalnya bunga cengkeh, sereh, kayu manis, garam, bawang putih. Sedangkan penyedap buatan misalnya MSG. Materi ketiga yaitu pengenalan zat adiktif. Zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya.
Materi keempat yaitu mengenai materi zat adiktif yang meliputi narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif. Contoh narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Contoh zat psikoaktif lain adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok narkotika tidak boleh digunakan karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Karena penggunaan zat adiktif dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Materi kelima yaitu penjelasan singkat mengenai kelebihan dan efek samping dari zat aditif dan zat adiktif. Serta materi keenam yaitu studi kasus penggunaan zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Rencana pembelajaran. Pada hari pertama, kami akan menggunakan metode sinkron dengan bagian pendahuluan berupa pembukaan, yaitu perkenalan, doa, serta absensi. Materi 1 mengenai pengenalan zat adiktif. Materi kedua mengenai materi zat adiktif, pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Serta materi kelima yaitu penjelasan singkat mengenai materi, kelebihan, dan efek samping dari zat adiktif. Pada bagian inti, selama 20 menit akan ada pembentukan kelompok SGD. Dibagi dengan generator kelompok menjadi 4 kelompok dengan masing-masing membahas 4 jenis zat aditif yang berbeda. Pembahasan SGD akan berada di breakout room Zoom. Dengan masing-masing kelompok mencari 10 makanan atau minuman yang ada di sekitar dan mengidentifikasi sesuai dengan bagian masing-masing kelompok. Tugas kelompok yaitu menyebutkan kelebihan dan efek samping mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antar kelompok. Untuk penutup hari pertama, kami akan mengadakan tes lisan berkelompok tentang materi zat aditif. Masing-masing kelompok akan membuat sebuah pertanyaan yang akan ditulis di Google Jamboard, serta peserta kelompok lainlah yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Satu pertanyaan akan bernilai 10 poin. Setelah tes lisan selesai, akan dilanjutkan oleh kesimpulan nilai serta evaluasi pada pembelajaran hari pertama. Lalu akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang penugasan pembuatan poster mengenai dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari yang akan diunggah di media sosial masing-masing kelompok. Lalu akan dilanjutkan dengan penutup A1 dan penjelasan mekanisme pembelajaran asinkron untuk hari kedua. Pada hari kedua, kami masih akan menggunakan metode sinkron. Diawali dengan materi ketiga yaitu pengenalan zat adiktif, materi keempat yaitu materi zat adiktif yang meliputi narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif, materi kelima mengenai penjelasan singkat, kelebihan, dan efek samping dari zat adiktif, serta materi keenam yaitu studi kasus, penggunaan zat adiktif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti pada hari kedua yaitu 20 menit akan ada pembentukan kelompok SGD, dibagi dengan generator kelompok menjadi 3 kelompok dengan masing-masing membahas 3 jenis zat adiktif yang berbeda. Kelompok zat adiktif masing-masing akan mencari 5 dari masing-masing jenis zat adiktif dan akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat tersebut. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar kelompok. Untuk penutup hari kedua, kami masih akan menggunakan metode yang sama dengan hari pertama, yaitu menggunakan tes lisan berkelompok mengenai materi zat adiktif. Masing-masing kelompok akan membuat sebuah pertanyaan yang akan ditulis di Google Jamboard serta peserta kelompok lainlah yang akan menjawab pertanyaan. Satu pertanyaan akan bernilai 10 poin. Setelah tes lisan selesai, akan ada kesimpulan nilai dan juga evaluasi pembelajaran hari kedua, yang akan dilanjutkan dengan penutup hari kedua dan penjelasan mekanisme ulangan harian serta asinkron untuk D3. Pada hari ketiga, kami akan menggunakan metode asinkron dengan pendahuluan kegiatan yaitu pembukaan berupa absensi dengan mengisi Google Form serta adanya persiapan sebelum tes tulis dilaksanakan. Pada inti kegiatan, akan ada pelaksanaan tes tulis melalui Google Form serta penutup kegiatan yaitu pengumpulan poster yang akan diunggah di media sosial tiap kelompok, serta pengumuman hasil tes tulis. Analisis pemilihan kegiatan pembelajaran. Setiap pertemuan pada pembelajaran akan dilaksanakan secara daring dengan sistem sinkron dan asinkron, bertujuan agar dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di area sekolah. Namun,
dapat tetap memberikan pembelajaran yang efektif pada siswa. Materi mengenai pengenalan zat aditif dan zat adiktif, kelebihan serta dampaknya, dan juga materi studi kasus akan dijelaskan secara tatap muka sinkron karena agar terciptanya pemahaman yang lebih mendalam dari siswa, serta akan lebih memancing perhatian siswa agar tertarik untuk mempelajari materi. Tentunya dengan teknik penyampaian materi yang menyenangkan, namun tetap kondusif. Tes lisan berkelompok secara sinkron dapat menciptakan suasana pembelajaran yang akan melibatkan semua siswa untuk proaktif dalam membuat pertanyaan, presentasi, serta menjawab pertanyaan antar kelompok. Hal ini juga dapat mengganggu rasa antusias siswa. Pemberian tugas poster berkelompok akan dijelaskan secara tatap muka pada hari pertama, sehingga siswa dapat menyiapkan poster selama proses pembelajaran sehingga mampu membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan. Tugas yang diberikan akan masuk dalam penilaian keterampilan berupa pembuatan poster sederhana secara berkelompok mengenai peringatan untuk menjauhi zat aditif dan zat adiktif. Kemudian pada poin C, kita akan membahas tentang penilaian atau asesmen kelas. Dalam poin ini, teknik asesmen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, pada materi ini kita akan menggunakan lembar observasi terbuka dan jurnal. Sedangkan pada penilaian pengetahuan, kita akan menggunakan tes tulis dan tes lisan, dan pada penilaian keterampilan, kita akan menggunakan unjuk kerja atau performance dan produk. Yang pertama, kita akan membahas tentang penilaian sikap. Dalam skemanya, penilaian sikap terbagi menjadi 2, ada utama dan penunjang. Penilaian sikap utama terdiri dari observasi oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK selama 1 semester. Sedangkan sebagai penunjang dapat dilakukan penilaian antar teman dan penilaian diri. Dalam mata pelajaran ini, penilaian sikap yang digunakan adalah observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Dalam menyusun lembar observasinya, guru mata pelajaran mengacu pada indikator capaian untuk siswa SMP, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam mata pelajaran ini, lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi terbuka, yaitu lembar observasi yang tidak memfokuskan guru untuk mengobservasi pada butir-butir perilaku tertentu, sehingga guru tidak menggunakan instrumen baku tetapi hanya rambu-rambu untuk observasi. Untuk perilaku peserta didik yang ekstrim, guru mata pelajaran dapat menggunakan jurnal. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh guru mata pelajaran, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid. Nah, pada slide ini terdapat bentuk lembar observasi terbuka yang akan digunakan pada materi ini. Terdapat tabel dengan isi nomor, tanggal untuk mencatat kapan peristiwa terjadi, nama peserta didik yang melakukan, contoh perilakunya, butir sikap, dan tindak lanjut yang dibutuhkan. Lalu pada slide ini terdapat bentuk jurnal sikap spiritual dan sosial oleh guru mata pelajaran dan contoh pengisiannya. Isi dari jurnal ini meliputi nama sekolah, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan tabel. Tabel yang ada pada jurnal ini sebenarnya mirip dengan tabel yang ada pada lembar observasi terbuka. Perbedaannya, dalam jurnal ini terdapat satu kolom berisikan positif atau negatif. Selain itu, yang membedakan antara jurnal dan lembar observasi terbuka adalah jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh guru mata pelajaran, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid. Yang kedua, kita akan membahas tentang penilaian pengetahuan. Pada mata pelajaran ini, khususnya materi tentang zat adiktif dan zat adiktif, teknik yang digunakan untuk mengambil penilaian pengetahuan adalah tes tulis dan tes lisan. Dalam tes tulis, bentuk instrumennya kita menggunakan pilihan ganda dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Kemudian pada tes lisan kita akan menggunakan bentuk instrumen tanya jawab dengan tujuan mengetahui pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian dalam memberikan tes tulis, guru mata pelajaran harus memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya, menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, serta menyusun pedoman penskoran. Tes tulis pada mata pelajaran ini berupa pilihan ganda. Kami juga menyertakan bentuk soal tes tulis berupa pilihan ganda dengan media Google Form. Kemudian untuk penilaiannya, skor akan dihitung dengan cara jumlah soal benar dibagi jumlah seluruh soal dikalikan 100 yang merupakan nilai maksimal. Nah, berikut adalah contoh soal tes tulis berupa pilihan ganda
yang kita buat melalui media Google Form. Teknik selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan dilakukan guru mata pelajaran saat proses pembelajaran berlangsung dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan dan siswa juga menjawab secara lisan. Dalam mata pelajaran ini, tes lisan akan dilakukan saat day 1 dan day 2 yang dilaksanakan secara sinkron. Pelaksanaan tes lisan ini dilakukan setelah SGD dan tanya jawab antar kelompok. Tes lisan ini bertujuan untuk mengecek penguasaan pengetahuan siswa, perbaikan pembelajaran, menumbuhkan sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, tes lisan juga digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam belajar dan melihat ketertarikan siswa pada materi yang diberikan. Selanjutnya terdapat tabel penilaian tes lisan. Pada tabel ini terdapat kolom pertanyaan, kolom skor 4, 3, 2, dan 1. Sebagai salah satu contohnya, pertanyaan pertama adalah sebutkan 5 contoh zat aditif. Siswa akan mendapatkan skor 4 jika jawabannya benar semua. Kemudian siswa akan mendapatkan skor 3 jika ada yang kurang tepat pada salah satu jawaban. Dan siswa akan mendapatkan skor 2 jika ada yang kurang tepat pada 2 hal yang disebutkan. Dan siswa akan mendapatkan skor 1 jika hanya ada 1 hal tepat yang disebutkan. Pada penilaian keterampilan di materi ini, kita akan melakukan penilaian melalui 2 hal. Yang pertama adalah unjuk kerja. Unjuk kerja ini merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Pada mata pelajaran ini, khususnya materi zat aditif dan adiktif, bentuk dari unjuk kerja ini adalah dengan berdiskusi. Metode diskusi yang digunakan adalah small group discussion. Metode ini membuat siswa berpeluang untuk membagikan opininya tanpa harus diperhatikan seluruh kelas, sehingga memudahkan bagi siswa yang pemalu untuk berpendapat. Selanjutnya, terdapat instrumen penilaian unjuk kerja. Dalam instrumen ini terdapat petunjuk berupa beri lingkaran pada angka yang sesuai untuk setiap kemampuan yang teramati pada waktu small group discussion. Skala 1 untuk tidak pernah, skala 2 untuk jarang, skala 3 untuk kadang-kadang, dan skala 4 untuk selalu. Selain itu, beberapa kemampuan yang akan diamati selama waktu small group discussion adalah berpendapat, mendengarkan, memberikan solusi, dan memimpin forum. Bentuk penilaian keterampilan yang kedua adalah hasil kerja atau produk. Hasil kerja ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Penilaian produk bertujuan untuk, yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang ketiga adalah menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Berikutnya terdapat instrumen penilaian produk yang meliputi petunjuk atau perintah dalam pembuatan produk berupa poster dan tabel penilaian. Pada tabel penilaian ini, aspek penilaiannya adalah kesesuaian tema, kreasi dan inovasi, dan kelengkapan isi. Kemudian pada poin D, jika ada kendala pada siswa, apa yang dapat akademisi psikologi sarankan pada orang tua atau guru atau sekolah? Yang dapat disarankan oleh teman-teman akademisi tentunya tergantung kendala yang dialami oleh siswa. Selain menggunakan penilaian sikap dengan bentuk jurnal, teman-teman psikologi juga dapat melakukan bimbingan konseling terhadap siswa yang memiliki kendala. Pada umumnya, teknik-teknik atau pendekatan yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Kemudian yang pertama terdapat bimbingan konseling kelompok. Pada bimbingan konseling kelompok ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada homeroom program. Kegiatan ini dilakukan dalam kelas dengan bentuk pertemuan antara guru dengan siswa di luar jam-jam pelajaran untuk memberikan beberapa hal yang dianggap perlu dengan tujuan agar guru dapat mengenal peserta didiknya lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Yang kedua, ada karya wisata atau field trip. Kegiatan rekreasi yang dikemas dengan metode mengajar untuk bimbingan kelompok dengan tujuan siswa dapat memperoleh penyesuaian dalam kelompok untuk dapat kerjasama dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan teknik yang baik dalam bimbingan karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Pada poin berikutnya adalah organisasi. Dalam organisasi, murid dapat mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, mengaktifkan murid dalam mengembangkan bakat kepemimpinan, di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri.
Kemudian ada sosiodrama. Sosiodrama dipergunakan sebagai suatu teknik di dalam memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peranan. Kemudian ada psikodrama. Psikodrama adalah teknik untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Dan yang terakhir ada remedial teaching. Bentuk penambahan pelajaran, pengulangan kembali, latihan-latihan, penekanan aspek-aspek tertentu. Hal ini tergantung dari jenis dan tingkatan kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kedua ada bimbingan konseling individu. Pada bimbingan konseling individu ini juga terdapat beberapa poin. Pada poin pertama terdapat latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih siswa yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Dan yang kedua ada desensitisasi sistematis. Teknik ini merupakan konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan siswa dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan siswa untuk rileks. Kemudian ada pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Kemudian ada pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada siswa dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Kemudian ada permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara siswa dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya siswa akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Kemudian ada latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksud untuk membantu siswa agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya. Dalam teknik ini, konselor meminta siswa untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian siswa menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Menurut Gestalt, hal tersebut akan membantu meningkatkan kesadaran siswa akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Kemudian ada bermain proyeksi-proyeksi. Teknik ini yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak mau melihat atau menerimanya. Kemudian terdapat teknik pembalikan. Gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta siswa untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Kemudian bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk siswa yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Kemudian ada homework assignment. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Kemudian ada teknik adaptif. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, membiasakan siswa untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri siswa. Kemudian terdapat teknik bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Kemudian yang terakhir ada imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.